Para siswa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Topik kita kali ini adalah mengenai pelayangan bunyi. Bagaimanakah bunyi dapat terdengar oleh kita dan besaran apa yang mempengaruhi keras bunyi yang kita dengar? Untuk jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Pertama-tama, kita memerlukan beberapa Gelombang bunyi bergerak dari sumbernya ke arah telinga pendengar. daun singkong Keras secukupnya, bunyi tergantung pada wortel besarnya satu amplitudo gelombang bunyi telur yang ayam sampai satu ke butir, telinga pendengar. dan daun pisang Jadi, secukupnya. semakin keras sistem pendengar bergetar, semakin keras bunyi terdengar. Cil, kamu ngerti nggak sih apa yang dimaksud dengan pelayangan itu? Kalau tidak salah, pelayangan itu bagian dari interferensi. Jadi, kalau meja ini berserta isinya adalah interferensi, maka buku ini pelayangan. Kalau itu saya tahu, kata Pak Guru kan? Iya, Maksud saya, pelayangan itu sendiri. itu tentang bunyi-bunyi yang kita dengar. Oh, yang bersangkutan dengan frekuensi yang didengar oleh manusia? Ya, kalau begitu, kita harus mencoba dan mendengar sendiri apa sih pelayangan itu. Oh, repot ya. Alat-alatnya kan adanya di laboratorium. Ya. Begini Kak Sony, kami kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksud pelayangan bunyi itu. Betul, Kak. Kami pikir itu kan harus dengan percobaan. Oh, sekarang kakak tahu. Kalian kesini ingin melakukan percobaan, iya kan? Kok tahu sih? Iya dong. Tapi Kak, bantu kami dong. Dengan senang hati, kakak akan membantu nona-nona cantik untuk melakukan percobaan. Nah, di sini tempat eksperimen kita. Sekarang ambil kursi masing-masing. Wah, seperti di lab saja. Alat-alat ini masih berfungsi semua, Kak. Iya. Kalian sudah mengenal alat-alat ini? Ini osiloskop kan, Kak? Betul. Bisa cara membacanya? Sedikit-sedikit sih sudah dipelajari di sekolah. Sekarang coba kalau ada grafik seperti ini. Berapa tegangannya? Pengatur voltnya 1 volt. Iya. Berarti tinggi satu skala 1 volt. Jadi gelombang ini tegangannya 2 volt. Itu tegangan maksimum. Efektifnya ya setengahnya. Betul. Kalian betul. Sekarang percobaan kita tentang bunyi. Coba kalian pilih frekuensi berapa yang akan kita lihat grafiknya dan kita dengar bunyinya. Berapa pit? Bagaimana kalau 500 Hz saja? Boleh. Ya, 500, Kak. Baik, sekarang hidupkan saja audio generatornya. Bagaimana, Kak? Tombol yang kuning, pemilih frekuensi. Kemudian di bawahnya kelipatannya. Untuk mendengar suaranya bagaimana, Kak? Begini, hubungkan kabel speakernya itu dengan terminalnya. Awas, jangan terbalik. Nah, sekarang putar tombol penguatnya. Kalau ingin melihat grafik pada osiloskop, tapi suaranya juga terdengar, bagaimana, Kak? Begini. Kamu letakkan mikrofon ini di depan speaker. Pola gambar pada layar osiloskop menunjukkan besarnya simpangan gelombang bunyi yang terdengar. Sedangkan simpangan yang terbesar adalah amplitudonya. Amplitudo gelombang digambarkan oleh garis vektor terbesar. Nah, ini grafik 500 Hz.
Kok tidak stabil, Kak? Tentu saja, kamu sih bicara. Kamu juga, Kak Sony juga. Dalam percobaan ini, kita harus diam dalam memperhatikan gambar osiloskop. Kalau sudah jelas, tolong dimatikan generatornya. Lama-lama jadi pusing. Nah sekarang, apa yang ingin kalian ketahui? Sudah boleh bicara ya? Boleh. Dua frekuensi yang sama dan sama kuatnya, bila dibunyikan bersama-sama, bagaimana, Kak? Oh, kalau begitu kita perlu 2 speaker. Jangan terbalik, Pit. Iya. Dihidupkan kembali, Kak. Iya. Sekarang, kalian mendengar nada tersebut lebih kuat. Karena 2 nada yang sama frekuensi dan sama kuat dibunyikan bersama-sama. Pola gambar ini dihasilkan oleh nada pertama dengan amplitudo A. Pola gambar ini dihasilkan oleh nada pertama dan nada kedua berbunyi bersama-sama. Amplitudo yang dihasilkannya 2 kali lebih besar dibandingkan jika nada-nada itu berbunyi secara terpisah. Bunyi yang terdengar lebih keras dibandingkan dengan nada pertama dan selalu tetap. Suaranya bertambah keras. Grafiknya juga berubah. Amplitudonya bertambah besar. Nah, kalau sudah jelas, kita mulai dengan percobaan selanjutnya. Sekarang tentang pelayangan, Kak. Iya, Kak. Itu kan tujuan utama kami. Baik, hidupkan generator pertama, Pit. Dengarkan suaranya. Suaranya stabil. Baik, kalau begitu matikan generator pertama, Pit. Dan Jilmi hidupkan yang kedua. Atur pada frekuensi yang sama. Bagaimana suaranya? Ya, relatif hampir sama dengan yang tadi. Suaranya juga stabil. Baik. Nah, Pit, hidupkan generator pertama kembali. Sekarang perhatikan. Apa yang terjadi? Yang kalian dengar adalah 2 buah nada yang berbunyi bersama-sama. Sedangkan frekuensi kedua nada sedikit berbeda. Misalnya 500 Hz dan 505 Hz. Bunyi yang terdengar keras, lemah secara beraturan. Bunyi demikian kita sebut layangan atau pelayangan. Suaranya jadi tidak stabil. Keras lemah. Padahal frekuensi generator-generator ini pada penunjukan nilai yang sama. Sebenarnya tidak persis sama. Ada sedikit perbedaan. Ya, hanya beberapa hertz saja. Karena hal inilah terjadi pelayangan, seperti yang kalian dengar. Kalau perbedaan frekuensinya besar, bagaimana, Kak? Ya coba saja. Selisih frekuensi kita perbesar. Masihkah kalian mendengar layangan? Ternyata bahwa jika kedua frekuensi banyak berbeda, gejala pelayangan tersebut tidak lagi terdengar. Pada gambar yang tampak pada layar osiloskop, dihasilkan oleh 2 nada yang berbunyi bersama-sama. Frekuensi kedua nada berbeda besarnya. Gambar 1 melukiskan pola gambar yang dihasilkan oleh nada 1. Gambar 2 menunjukkan pola gambar yang dihasilkan oleh nada 2. Amplitudo nada 1 dan nada 2 sama besar.
frekuensi nada 1 dan nada 2 berbeda jika kedua nada tersebut dibunyikan bersama-sama. Dari pola gambar, nampak bahwa amplitudo yang dihasilkan tidak selalu tetap. Kadang-kadang mengalami amplitudo terkecil, kadang-kadang mengalami amplitudo terbesar. Kejadian ini berlangsung terus secara berkala, sehingga terdengar oleh kita sebagai layangan. Para siswa, kalian telah mendapatkan penjelasan bahwa gejala layangan hanya terjadi apabila perbedaan frekuensi-frekuensi nada yang berbunyi bersama hanya berbeda sedikit saja. Hasilnya hanya berselisih sampai dengan 8 Hz. Jika perbedaan frekuensi besar, gejala layangan tidak terdengar lagi, karena telinga kita tidak dapat lagi membedakan bunyi keras lemah secara terpisah.